Oke, jadi bagian ketiga kita bicara tentang tugas seorang pengajar. Artinya tugas ini dipercayakan kepada siapa? Ya, kepada pengajar yang paling utama dalam jemaat, dan tentu juga kepada orang-orang yang diajar, supaya ada saling kerjasama di dalam melayani. Dan itu kita bisa lihat di dalam ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan baca ayat firman Tuhan kita. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi ini ayat 6 sampai dengan ayat 10. Jadi secara singkat ini bicara tentang kepada siapa ini dipercayakan. Untuk apa? Untuk menghadapi yaitu pengajar-pengajar sesat itu. Ya tentu kepada seorang pelayan, dalam hal ini secara khusus Timotius dan juga kita semua yang melayani Tuhan. Dan yang paling penting adalah pelayan mimbar, karena apa yang disampaikan di atas mimbar itu akan dibawa pulang oleh jemaat dan siap dipertanggungjawabkan ke dalam kehidupan orang percaya. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu, ya, dengan selalu mengingatkan dari kata hupotitemi atau sebenarnya memberi saran. Dan ini harus dilakukan secara terus-menerus, karena sekali lagi selama iblis belum dihukum, artinya dia akan terus menampilkan pengajar-pengajar sesat untuk mengganggu kehidupan manusia, orang percaya khususnya. Oleh sebab itu peringatan ini itu harus selalu diingatkan secara terus-menerus. Hal-hal itu yang mana? ya poin yang sudah kita bahas dalam ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima, katanya. Mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita, ya, saudara-saudara, tentu dalam konteks ini jemaat Efesus. Dan ya, kalau kita mau aplikasikan dalam kehidupan kita, ya pelayanan kita sekarang, tentu kepada orang yang kita layani nanti, jemaat. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. Artinya, ketika kita mengingatkan pesan ini, memperingatkan pesan ini kepada orang-orang yang kita kasih, anggota jemaat dan seterusnya, ya, kita akan menjadi seorang pelayan Kristus, ya. Seorang pelayan Kristus, ya. Diakonos, pelayan Kristus yang baik, katanya. Jadi, ini tentu sangat baik untuk kita ingat dan terdidik dalam beberapa hal yang dijelaskan di sini. Dua hal utama. Terdidik seorang pelayan Kristus yang terbaik itu harus terdidik, ya, menurut ayat 6 minimal dua hal. Yang pertama, terdidik dalam soal-soal pokok iman dan dalam ajaran sehat. Jadi terdidik dalam soal-soal pokok iman dan dalam ajaran sehat. Jadi kata terdidik. Jadi kata terdidik di situ dari kata entrephomenos, ya, dari kata entrephomenos. Entrephos, ya. Kalau kata dasarnya ada kata entrephos, ya, entrephomenos. Ini merupakan participle pasif, ya, present participle pasif, atau bisa diartikan sebagai terpelihara dalam dua hal. Jadi seorang pelayan Tuhan yang baik, dia harus minimal punya dua poin penting. Yang pertama, terdidik atau terpelihara dalam soal-soal pokok iman, dan yang kedua di dalam ajaran sehat. Soal-soal pokok iman, jadi, atau logoistes pisteuos, atau hal-hal tentang iman. Jadi bisa diartikan sebagai hal-hal tentang iman dalam
LAI terjemahkan sebagai soal-soal pokok iman. Apa soal-soal pokok iman? Jadi ini bicara kepada doktrin-doktrin utama. Tentu ini bicara kepada doktrin-doktrin utama di dalam Kristenan. Jadi ya, ada 3 doktrin utama dalam Kristenan tentunya, dan ya sebenarnya semua doktrin penting. Tetapi doktrin keselamatan ya itu harus tepat, harus tidak boleh menyimpang sama sekali, karena urusan doktrin keselamatan adalah urusan kepada masuk surga atau masuk neraka. Dan dalam Kristenan ya doktrin keselamatan sering disebut sebagai pusat dari semua doktrin, karena hanya Kristenan lah yang bisa mengajarkan tentang jaminan yang pasti tentang keselamatan. Artinya kalau gereja atau seorang pengajar gagal mengajarkan ini, keselamatan ini dengan baik kepada jemaat yang ada, ya berarti itu akan berpengaruh kepada iman jemaat. Kalau kita mengajarkan kebenaran, keselamatan yang Alkitab, doktrin keselamatan yang Alkitabiah, tentu itu pengaruhnya kepada jemaat adalah mereka punya pengetahuan dan aplikatif keselamatan yang Alkitabiah, dan melahirkan orang-orang yang pasti masuk surga karena punya iman yang benar. Kemudian ada doktrin Alkitab. Doktrin Alkitab ini penting karena ini bukan dasar dari semua doktrin. Kalau dasar tidak kuat, bagaimana kita bisa membangun pengajaran-pengajaran yang lain di atasnya? Kita harus percaya bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman Tuhan. Kita harus percaya bahwa setelah Alkitab ditulis tidak ada lagi firman, baik tertulis maupun secara lisan. Setelah Alkitab selesai ditulis, artinya kita hanya percaya mulai dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu pasal yang ke-22 ayatnya yang ke-21. Di luar itu bukan firman Tuhan. Dan kita harus percaya bahwa tidak ada salah. Alkitab tidak punya salah dalam hal apapun. Dan kita percaya bahwa Alkitab mampu dan cukup untuk menuntun kehidupan manusia. Jadi ini merupakan poin yang sangat penting. Dan itu pengaruhnya kepada banyak doktrin. Kalau kita percaya bahwa Alkitab bukan satu-satunya, melainkan salah satu, berarti ada kemungkinan jalan keselamatan di luar Tuhan Yesus Kristus. Dan ini merupakan konsekuensi yang sangat berpengaruh. Kemudian apalagi selain doktrin Alkitab, doktrin gereja atau eklesiologi merupakan pintu dari semua doktrin. Jadi gereja memiliki peran yang sangat penting untuk mengajarkan doktrin-doktrin yang benar. Gereja yang Alkitabiah itu memiliki pengaruh kepada kehidupan seseorang, apakah dia akan menjadi orang yang Alkitabiah atau tidak. Oleh sebab itu gereja yang Alkitabiah disebut sebagai pintu dari semua doktrin. Masuk keluarnya pengajaran itu dari jemaat. Sebab itu jemaat dipercayakan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, dan harus memahami pokok-pokok iman ini dengan baik. Tentu ini kontras dengan apa yang dibicarakan dalam ayat 4 dan ayat yang kelima, bahwa ada yang mengajarkan ajaran-ajaran yang lain, ajaran yang bukan dari Tuhan, melainkan ajaran setan lah, ajaran iblis, ajaran penyesat dan seterusnya. Tapi sebaliknya, seorang hamba Tuhan, karena dia akan mengcover jemaat, dia harus punya kemantapan dalam soal pokok-pokok iman dalam doktrin. Dan yang kedua, apalagi, yaitu harus punya ajaran yang sehat. Jadi mengerti pokok-pokok iman juga harus diimbangi dengan ajaran yang sehat. Dan ini berlaku kepada semua pengajaran. Dan tentu Tuhan menginginkan orang Kristen yang benar-benar hidup dalam kaidah atau standar pengajaran yang Alkitabiah, ajaran yang sehat. Kalau orang yang sudah diselamatkan, supaya dia bisa bertumbuh dalam pertumbuhan rohani yang baik, dia harus makan makanan rohani yang sehat, supaya ada pertumbuhan yang nyata terlihat. Kalau dia tidak makan makanan yang sehat, dia akan mati dan kerohaniannya akan terpuruk. Dan banyak hal bisa terjadi nanti dalam kehidupannya. Ajaran yang sehat, sebenarnya di sini ajaran yang baik ya, karena dari kata kales dan didaskalais. Kales, kalos artinya baik, dan didaskalais dari kata didaskalo artinya pengajaran. Jadi ini, dan sekali lagi tentu semuanya itu Tuhan berikan supaya hidup kita adalah hidup yang bisa menyenangkan hati Tuhan, hidup yang taat kepada perintah firman Tuhan. Nah, 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan ayat 17, ayat yang sering kita buka, bahwa firman tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran dan seterusnya, dan memperlengkapi
setiap orang percaya kepada pelayanan pekerjaan-pekerjaan untuk Tuhan. Jadi sangat jelas, kita tidak bisa melihat ini sebagai satu hal yang sepele. Bagaimana mungkin seorang hamba Tuhan, seorang pelayan mimbar, dan akhirnya dia tidak punya pengertian yang baik tentang kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya mengajarkan jemaat tentang hal-hal yang sebenarnya dia juga tidak mengerti, dan imbasnya atau pengaruhnya sangat besar. Dan ini bicara kepada masalah surga atau neraka. Kalau pengajarannya salah tentu akan pergi ke neraka, tetapi kalau pengajarannya benar, dia akan pergi ke surga dan menerima upah-upah yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupannya. Dan di bagian akhir dikatakan bahwa katanya soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini, yang telah kau ikuti. Tentu kau ini bicara kepada Timotius. Jadi Timotius tentu punya rekam jejak pelayanan yang baik selama dia melayani bersama-sama dengan Paulus khususnya. Dan sebab itu ya Paulus berarti sudah bisa menjadi contoh dalam kehidupan pelayanan Timotius. Itu dijadikan satu dasar atau rujukan bagi Timotius bahwa ya Timotius mendapatkan ajaran-ajaran pokok iman dan ajaran yang sehat tentu dari Paulus, karena ini bicara yang telah kau ikuti selama ini. Dan oleh sebab itu Paulus mempercayakan satu pelayanan yang sangat penting kepada Timotius, yaitu melayani jemaat di Efesus. Kemudian ayatnya yang ke-7 dikatakan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua, latihlah dirimu beribadahlah. Jauhilah tahayul dan dongeng nenek tua. Kata tetapi di situ memberikan satu penegasan kepada kita tentang dua hal yang berbeda dari apa yang dibahas sebelumnya. Kalau seorang pelayan Tuhan harus memahami soal-soal pokok iman dengan benar dan ajaran-ajaran yang sehat, tetapi katanya dia harus apa? Berarti dia harus melakukan, tetapi dia harus apa? Menjauhi sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran sehat dan pokok-pokok iman. Jadi, dikatakan jauhilah dari kata paraito atau bisa diartikan sebagai tolaklah atau hindari, refuse atau avoid, tolak, menolak atau menghindari. Tahayul dan dongeng nenek tua. Kata tahayul di situ dari kata bebelos profane atau sesuatu yang kotor atau sesuatu yang najis. Tentu ini dilihat dari pembandingnya, yaitu ajaran sehat itu tadi. Tahayul atau bebelos. Kemudian yang kedua dongeng nenek tua. Dongeng di situ ada kata mutos, atau yang akhirnya sekarang kita tahu sebagai mitos. Ya, mitos atau mutos ini pengertiannya adalah sesuatu yang apa? Tidak mendasar, ya kan? Nenek tua, ya kan? Graudes ya. Ini adalah frase yang hanya dipakai di dalam ayat ini dalam Perjanjian Baru. Dan ini bisa mengacu kepada ya mitos-mitos turun-temurun yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan iman Kristenan. Ya, kadang orang bertanya bahwa apakah mitos adat istiadat itu relevan dengan kehidupan orang percaya. Kita bilang sebenarnya mitos. Yang pertama, mitos itu dari pengertiannya bicara kepada hal yang tidak mendasar, dongeng, mutos. Kalau adat istiadat, kita bilang bahwa ada adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Alkitab. Ya, ketika adat istiadat mengajarkan kita harus menghargai orang tua, ya itu jelas baik. Ketika kita harus menghormati dan menghargai orang tua, tentu itu dalam prinsip-prinsip yang baik. Tentu kalau kemudian ya berbeda akhirnya kalau menghargai dan menghormati orang tua, kemudian kita datang berdoa di kubur orang tua untuk minta berkat dan lain, tentu itu adalah hal yang salah, tidak mungkin, dan itu bertentangan dengan Alkitab. Ya, kita menghargai orang tua karena kita mengingat ya,
kuasanya segala sesuatu yang dia berikan dalam kehidupan kita, tetapi ya orang tua yang sudah meninggal tidak mungkin bisa memberikan berkat dalam kehidupan kita, karena berkat itu tentu hanya dari Tuhan saja. Jadi ada adat istiadat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Tentu ini bisa kita lakukan. Tetapi ada adat istiadat yang jelas bertentangan dengan prinsip firman Tuhan dan akhirnya mengesampingkan firman Tuhan. Sekarang banyak orang akhirnya terpukul dengan adat istiadat dan akhirnya mengesampingkan firman Tuhan. Padahal kita harus melihat bahwa firman Tuhan itu di atas segala-galanya. Yang mengontrol hidup kita adalah apa? Firman Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu kita hamba dari Tuhan yang benar. Sehingga kita harus membawa hidup kita itu dikontrol dengan firman Tuhan. Kalau hidup kita dikontrol dengan adat istiadat, apalagi bertentangan dengan kaidah firman Tuhan, berarti kita membiarkan hidup kita diperhamba atau dikontrol dengan adat istiadat. Apalagi itu bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Jadi kita mesti bedakan. Kemudian berdoa kepada arwah-arwah orang-orang tua yang sudah meninggal, tentu ini bukanlah hal yang alkitabiah. Tuhan bilang tidak boleh kita bertanya kepada arwah-arwah, tapi kita berdoa kepada Tuhan. Itu adalah prinsip yang benar. Kemudian ayatnya yang ketujuh disitu dikatakan tetap ya latihlah dirimu beribadah, latih. Jadi kata gymnazo yang sekarang kita kenal sebagai gymnasium, gimnastik. Kemudian sebenarnya secara literal itu bisa diartikan disiplinkan hidup kita, disiplinkan diri kita untuk apa? Untuk menjadi orang yang saleh, semakin hari semakin saleh. Karena kata beribadah itu dari kata eusebia, sebenarnya lebih tepat diterjemahkan sebagai saleh. Latihlah diri atau disiplinkan hidup kita untuk apa? Menjadi orang yang saleh. Ingat bahwa ibadah yang benar itu tidak bicara kepada sekarang kalau kita hidup dalam ibadah hakikat, ibadah yang tidak terikat kepada waktu, tempat dan sikap tubuh atau postur tubuh. Oleh sebab itu dalam prinsip ibadah hakikat, ibadah yang benar itu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, artinya tidak lagi diikat dengan tempat, waktu dan postur tubuh. Jadi seluruh hidup kita itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu kata eusebia ini bicara tentang kesalehan. Orang yang saleh berarti dia tunduk kepada ketetapan-ketetapan dan kehendak-kehendak Tuhan. Itulah ibadah yang benar. Kadang ada orang berpikir bahwa baru hari Minggu baru disebut ibadah. Itu adalah prinsip yang salah. Hari Minggu kita datang ke gereja itu namanya berjemaat, berkumpul berjemaat. Sedangkan ibadah itu apa? Ibadah itu adalah seluruh hidup kita. Kalau seandainya hanya hari Minggu ibadah, terus hari yang lain kita ngapain? Kesalehan itu berarti bicara kepada keseluruhan hidup manusia. Dan itu merupakan ibadah kita kepada Tuhan. Jadi tentu ini juga harus mengerti tentang konsep perubahan konsep ibadah dari ibadah simbolik masuk kepada ibadah hakikat. Jadi itu jelas. Jadi seorang pengajar, seorang hamba Tuhan harus terdidik dalam ajaran sehat dan soal-soal pokok iman, tetapi harus menjauhi, menghindari atau menolak, kata Paraito di situ, menghindari menolak apa? Tahayul-tahayul dan dongeng-dongeng atau mitos-mitos. Itu dua prinsip yang bertentangan antara tahayul dengan ajaran yang sehat. Tetapi melatih atau mendisiplinkan hidup kita atau kesalehan hidup kita. Jadi itu jelas. Kemudian ayat yang ke-8 menjelaskan apa yang dijelaskan dalam ayat 7 bagian terakhir. Kenapa latihan yang sifatnya rohania itu penting? Itu dibicarakan di dalam ayatnya yang ke-8. Di sini dikatakan latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani terbatas gunanya, bukan berarti tidak ada guna. Di sini dikatakan terbatas gunanya. Latihan badani ya, kalau dalam bahasa Yunani itu dari kata somatike gymnasia, dari kata latihan di situ. Gymnasia juga dari kata yang sama yang di atas dalam ayatnya yang ke-7 atau gymnasia, somatike gymnasia.
atau godly exercise ya. Kemudian terbatas gunanya, terbatas dari kata oligon. Oligon bisa diterjemahkan sebagai singkat ya, atau brief, atau little, sedikit ya, kecil, atau few, beberapa saja. Jadi oligon. Jadi sedangkan kata gunanya dari kata hopelimos itu profit ya. Dalam bahasa Inggris bisa diterjemahkan sebagai profit atau keuntungan. Keuntungannya sedikit. Latihan badani ada keuntungan tapi tidak banyak. Tidak terlalu prinsip keuntungannya ya. Karena apa? Karena ya keuntungannya untuk jasmani kita. Ya bukan berarti nggak ada keuntungannya. Kalau tubuh yang sehat juga kita bisa pakai untuk melayani itu. Tetapi ada hal yang paling prinsip yang perlu diingat oleh seorang pelayan Tuhan. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala. Artinya kesalehan kita, eusebia, itu berguna dalam segala hal. Baik fisik kita maupun rohani kita. Itu jelas. Kenapa? Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ketika kita menunjukkan kapasitas kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, bukti hidup saleh kita dengan baik dan terus bertumbuh dalam pengetahuan rohani, bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan, itu akan berpengaruh kepada kemantapan iman kita dan akhirnya membawa kita sampai kepada tujuan akhir dengan baik. Nah, itu maksudnya. Kenapa latihan ibadah ini benar? Harus berjalan dengan baik dan lebih penting daripada latihan badani, karena katanya mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Karena begini, hidup orang yang sudah diselamatkan adalah hidup dalam pengharapan, sedang menanti. Jadi kepastian keselamatan janjinya pasti. Artinya kita pasti diselamatkan dalam pengharapan, karena kesempurnaan dari keselamatan itu kita belum sampai, yaitu surga itu sendiri. Oleh sebab itu kalau kita buka dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-24. Roma pasal 8 ayat 24 dan 25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekunan. Dalam ketekunan inilah orang itu sedang hidup dalam kesalehan. Ketekunan yang menantikan pengharapan yang Tuhan janjikan. Jadi jaminan keselamatan kita itu diberikan pada saat kita percaya. Oleh sebab itu kapan saja mati pasti masuk surga. Tetapi ketika kita diberikan kesempatan untuk terus hidup di dunia ini, berarti kita terus hidup dalam apa? Penantian harapan yang Tuhan janjikan. Dan kita perlu menjaga kesalehan kita supaya bisa menjaga supaya iman kita mantap dan terus bertumbuh sampai kepada di mana Tuhan akan menjemput kita. Jadi itu penting untuk kita ingat. Kemudian kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-10, kita loncat sedikit dalam ayat yang ke-10. Oleh sebab itu katanya kita harus apa? Berjeripaya dan berjuang. Jadi berjeripaya dan berjuang ini dalam prinsip bahwa bukan untuk mendapatkan keselamatan lagi, tetapi untuk mempertahankan apa yang sudah kita dapat. Sudah beriman, tetapi berjeripaya dan berjuang di dalam iman yang sudah kita miliki. Nanti kita mau lihat nanti dalam ayatnya yang ke-10 ini, dan ini sangat jelas. Jadi tentu apa yang mempengaruhi tubuh itu justru itu sangat penting, tetapi yang mempengaruhi roh itu jauh lebih penting. Oleh sebab itu kita harus berjeripaya dan berjuang. Ayat yang ke-10 ya. Dan pelayanan tentu mempengaruhi kehidupan kerohanian kita, dan itu akhirnya membuat kita semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Kemudian ayatnya yang ke-9. Ayat yang ke-9, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Perkataan yang mana? Ya, yang dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Ya, mungkin dalam konteks khusus ini ya apa yang sudah dijelaskan di dalam
ayat 7 dan ayatnya yang ke-8 tadi katanya perkataan ini benar. Dalam TR atau bahasa Yunani pistos hologos atau perkataan ini dapat dipercayai. Perkataan ini dapat dipercayai. Kalau dalam LAI terjemahkan bahwa perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Sepenuhnya kata pases ya, pasah artinya semua, dapat diterima semua. Sebenarnya dapat diterima dari dua kata, dari kata apodoxes dan kata axios. Apodoxes ya diterima, kemudian axios itu dengan layak atau dapat diterima dengan layak sepenuhnya. Kita mau lihat literalnya kira-kira seperti itu. Kemudian ayatnya yang ke-10 ya, tapi oke. Jadi ayat 9 tadi perkataan yang benar ya, dapat dipercaya dan patut atau layak diterima sepenuhnya. Dan ini mungkin merupakan bagian penegasan dari apa yang sudah dijelaskan oleh Rasul Paulus untuk ketika dia berbicara kepada hal-hal yang sangat penting dalam ini tentu dalam prinsip pengembalaan tentunya juga dalam kalau yang sedang kita baca, sedang kita pelajari sekarang atau kita bahas sekarang. Kemudian ayatnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-10 ayatnya yang ke-10 di situ dikatakan, oleh itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang. Jadi ini bicara kepada satu harapan bahwa untuk bisa melakukan itu ya kita harus berjeripaya dan berjuang. Itu penting. Berjeripaya dari kata koriau ya. Jadi memberikan segenap tenaga. Dan kata berjuang, sedangkan kata berjuang dari kata onei dixometa. Jadi ini berjuang Berjuang menderita mungkin dari celaan, cacian dan seterusnya. Jadi ya karena kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang boleh dikatakan akhirnya ketika dia menghasilkan buah pertobatan dan ketika dia hidup di tengah-tengah orang fasik yang menutup hatinya untuk kebenaran, mungkin ada orang-orang yang akan mencela hidup kita. Mungkin ada orang bilang, oh munafik kalian dan seterusnya. Tapi ya kita harus berjuang dan berjeripaya untuk hal itu. Karena apa katanya? Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Jadi dasar hidup kita itu digantungkan kepada Tuhan. Kita tidak bersandar kepada yang lain. Ya memang Tuhan tidak menjanjikan kita sesuatu yang kalau kamu percaya melayani Tuhan dengan baik pasti akan kaya, pasti akan sukses, pasti akan ini secara material, jasmania dan seterusnya. Bukan itu yang Tuhan janjikan, tetapi Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan memelihara hidup kita. Dia akan memelihara kehidupan pelayanan kita ya sampai ya kita dijemput oleh Tuhan atau sampai Dia datang kedua kali. Oleh sebab itu Paulus berkata dalam ayatnya yang kitab lain ya, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup katanya, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Juru selamat ya kita sudah bahas dalam pasal 1 dan pasal 2 kemarin, dan sangat banyak dipakai dalam surat pastoral. 1 Timotius 1 ayat 1, 1 Timotius 2 ayat 3, 2 Timotius 1 ayat 10, Titus 1 ayat 3 dan 4 ya. Kemudian Titus 2 ayat 10 sampai 13, Titus 3 ayat 4 dan ayatnya yang ke-6. Jadi maka istilah ini yang tentu kaitannya dengan doktrin keselamatan. Yesus menjadi juru selamat dalam kehidupan manusia. Terutama katanya siapa? Mereka yang percaya. Kenapa terutama mereka yang percaya? Kenapa? Prinsipnya bahwa sifat dari keselamatan itu sifatnya universalisme. Artinya Tuhan menyediakan keselamatan itu kepada semua manusia.
manusia. Akan tetapi Yesus menjadi juru selamat itu kepada orang yang menerima dia sebagai juru selamat. Jadi penyediaan keselamatan kepada semua manusia diberikan kepada semua manusia, tetapi ya, kenapa semua manusia tidak diselamatkan? Karena ada yang menerima dan ada yang menolak. Dan akhirnya yang menerima ya mereka lah yang layak menyebut bahwa Yesus adalah juru selamat mereka. Yang menolak berarti mereka tidak menganggap atau menolak karya keselamatan Yesus Kristus. Dan itu prinsip yang sangat penting. Dan itu yang ketiga, seorang hamba Tuhan harus memperhatikan dengan baik. Kita dipercayakan tugas untuk menghadapi pengajar sesat, kita harus mengingatkan mereka tentang itu. Kita harus mampu menjawab tentang itu. Kemudian kita harus memiliki pokok-pokok iman, ajaran yang sehat, dan menjauhi ajaran yang tidak sehat dan dongeng-dongeng. Dan kita harus kuat di dalam latihan yang sifatnya rohani. Latihan badan itu penting, tetapi jauh lebih penting adalah latihan rohani, karena ini berkaitan dengan kesalehan ibadah kita, dan pengaruhnya adalah kepada masa kekekalan. Dan kita harus berjuang untuk itu dalam ayatnya yang ke-10 dan seterusnya. Kita harus berjuang dan berjerih payah untuk melakukan semua tugas dan tanggung jawab kita sebagai pelayan Tuhan. Kemudian bagian keempat, itu kita bisa lihat dalam ayat 11, ayat 12 sebenarnya. Nah, tadi ayat 11 ya, ayat 11 kita lewat tadi, lupa. Beritakan dan ajarkanlah semua. Jadi kita beritakan dan ajarkan kepada siapa? Ya, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, supaya ada regenerasi. Dalam hal ini, ketika firman Tuhan dalam bentuk firman tertulis, yaitu Alkitab, ini merupakan bentuk atau merupakan cara Tuhan untuk meregenerasikan pengajaran, supaya kita yang hidup sekarang mendapatkan nilai kebenaran yang sama dengan orang-orang yang sudah mendahului kita. Dan itu kita sangat mengucap syukur, harus mengucap syukur ada Alkitab yang bisa kita pakai untuk menjadi standar pengajaran kita. Dan tentunya kita harus melakukan tanggung jawab yang sama, memberitakan kemudian mengajarkan juga sesuai dengan manfaat firman Tuhan. Kemudian yang keempat, itu mulai dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-16, yang merupakan bagian terakhir dari pasal ini. Oke, ayat 12 sampai ayat 16. Dalam poin ini bicara kepada kesimpulan dan teladan sebagai seorang pelayan Tuhan. Kesimpulan sekaligus kita bicara teladan-teladan selanjutnya sebagai seorang pelayan Tuhan. Ayat 12 saya mulai. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Jadi yang merupakan bagian terakhir dari pasal ini, 12 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Dalam bahasa Yunani, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi, jangan seorang pun menganggap atau memandang. Jadi kata menganggap di situ dari kata froneo atau memandang. Jangan seorang pun memandang kita ini orang muda. Memandang ya bisa juga diterjemahkan sebagai menganggap. Kenapa? Karena kadang ya orang muda itu biasanya lemah dalam hal pengalaman. Tetapi kita harus menunjukkan kualitas kita dalam hal kerohanian. Ya. Sekarang banyak fenomena, akhirnya ada pemberita-pemberita firman Tuhan yang sebenarnya alkitabiah tetapi masih muda, kemudian akhirnya
kelihatannya tertolak karena mungkin umurnya masih muda dan seterusnya. Tapi ya kita tentu jangan berkecil hati. Dan saya tahu yang ikut kelas ini adalah orang-orang yang masih muda, termasuk ya saya juga masih muda. Tetapi kita punya senjata yang benar, punya pengetahuan firman Tuhan yang alkitabiah, dan kita tidak boleh akhirnya mundur karena umur kita muda. Tetapi sebaliknya katanya, tapi dalam frasa saja jadilah teladan. Sebenarnya ada satu kata yang dihilangkan di sini oleh LAI. Ada kata Allah dalam bahasa Yunani Allah, tetapi jadilah teladan. Kalau dalam bahasa Yunani teladan kata tupos, atau jadilah contoh. Jadilah teladan dalam hal apa? Menjadi contoh atau menjadi ukuran yang bisa diikuti, menjadi contoh bagi orang-orang percaya dalam hal perkataan, logos. Kemudian yang kedua dalam hal tingkah laku. Sebenarnya dari kata anastrofe atau dalam hal percakapan. Kemudian dalam hal kasihmu, di sini kasih agape tentunya itu jelas. Kemudian kalau dalam bahasa Yunani ada satu yang dihilangkan dalam LAI, kata pneumati, dalam roh. Tidak ada di dalam bahasa Indonesia. Dalam roh. Kemudian di dalam kesetiaan dan di dalam kesucian atau agnia. Jadi ini prinsip untuk mengingat bahwa ya seorang pelayan Tuhan harus menjadi teladan dalam banyak hal. Nah, ini bicara kepada nilai etikanya. Seorang itu harus menjadi teladan dalam perkataan dan percakapan kita haruslah mencirikan orang-orang yang benar-benar hidup dalam Tuhan. Tentu orang yang sudah diselamatkan tidak mungkin, apalagi pelayan Tuhan, dia harus menjaga perkataan dia untuk sebaik mungkin, dan jangan ada kata-kata kotor tentunya, maki-makian, kemudian ejekan-ejekan. Tentu ini tidak lagi berlaku dalam kehidupan pelayan Tuhan khususnya dan orang percaya pada umumnya. Jadi jelas perkataan-perkataan ya memang, walaupun kadang ada perkataan-perkataan yang kadang menurut kita baik, tetapi belum tentu menurut orang lain baik. Sebab kita terus minta hikmat kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya perkataan kita ini adalah perkataan yang bisa membawa dampak yang positif dalam kehidupan orang percaya. Kemudian dalam hal kasih, artinya kalau dalam hal ini kasih agape, ya tentu kita harus membawa kasih Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Ya ada banyak jenis kasih dalam Alkitab, ada phileo lah, ada kasih agape, kemudian ada kasih storge dan seterusnya. Tapi yang paling penting adalah kasih agape. Tuhan mengasihi manusia, kita juga harus mengasihi orang lain dengan kasih yang sama. Karena kasih agape itu tidak bicara kepada nilai uang, tidak bicara kepada nilai materi, tetapi yang paling penting adalah kita menunjukkan kasih. Lewat apa? Lewat mungkin pemberitaan firman Tuhan, karena kita mengasihi orang-orang supaya orang itu bisa bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi itu jelas dan perlu kita renungkan sebagai orang-orang yang mau melayani Tuhan, dalam perkataan, tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan. Jadi jemaat akan melihat, akan menjadi setia, dan kita akan dijadikan contoh bahwa kita setia melayani Tuhan atau tidak. Bagaimana mungkin kita mau mengajarkan jemaat tentang kesetiaan di dalam pelayanan, kesetiaan di dalam mendukung pelayanan, tetapi kita tidak setia dalam pelayanan dan dalam kesucian. Tentu ini adalah kehidupan yang bertentangan dengan kehidupan guru-guru palsu atau pengajar-pengajar sesat, dan kita harus menjadi orang yang berbeda, ya. Menjadi orang yang berbeda supaya kita bisa menjadi teladan, harus menjadi teladan. Kemudian ayat 13 katanya, sementara itu sampai aku datang. Artinya memang Paulus tidak sama-sama dengan Timotius pada waktu kitab ini ditulis. Kenapa? Ya kalau kita kembali dalam pasalnya yang pertama, itu ayatnya yang ketiga, karena Paulus sedang berada dalam perjalanan menuju Makedonia dan mendesak Timotius untuk pergi ke Efesus. Itu jelas. Dan kalau kita baca di dalam
1 Timotius 3:14 juga menjelaskan kondisi ini. 1 Timotius 3 ayatnya yang ke-14. 1 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-14. Semuanya itu kutuliskan kepadamu walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi ya ini satu kebenaran bahwa memang Paulus dan Timotius waktu itu tidak bersama-sama, karena yaitu tadi Paulus dalam perjalanan menuju Makedonia. Sampai aku datang, katanya apa? Sampai aku datang, bertekunlah, ya kan? Bertekunlah, dari kata bertekun, dari kata proseke, perhatikanlah. Bertekunlah dalam minimal 3 hal yang kalau kita lihat dalam ayatnya yang ke-13 di sini. Bertekun dalam membaca kitab-kitab suci. Di sini dikatakan kitab-kitab suci. Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Sebenarnya kalau kita perhatikan dalam ayatnya yang ke-13, di sini tidak ada kata kitab suci ya dalam, kalau kita perhatikan di situ dalam membaca saja. Bertekunlah dalam membaca, karena tidak ada frase kitab-kitab suci. Oleh sebab dalam KJV dikatakan bertekunlah to reading ya, reading ya, tetapi mungkin ini ditafsirkan oleh LAI sebagai yang membaca kitab suci. Ya, seorang hamba Tuhan yang memang yang paling penting adalah dia harus membaca kitab suci sebagai standar ya, standar kebenaran, sebagai standar kebenaran. Jadi di TR ya tidak ada kitab, tidak ada kata kitab di situ. Tapi dalam hal membaca ya, bisa membaca tulisan-tulisan Paulus, bisa membaca nasihat-nasihat Paulus ya. Kalau itu masuk dalam kanon ya, itu akan menjadi tulisan suci, menjadi grafe, tulisan suci. Dan yang kedua dalam hal apa lagi? Membangun, paraklesi, atau dalam hal memberi nasihat. Dalam hal memberi nasihat, membangun. Dan yang ketiga dalam hal mengajar, kita didaskalia atau mengajar. Jadi 3 hal ini, membaca, kemudian membangun atau menasihati, dan mengajar. Dan 3 poin penting ini yang kita perlu terapkan di dalam pelayanan kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Kemudian ayatnya yang ke-14, jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dengan penumpangan tangan sidang penatua. Jangan lalai, kata. 2 kata amele, atau jangan abaikan karunia yang ada padamu. Sekarang setiap orang yang mau melayani Tuhan diberikan karunia-karunia dalam pelayanan. Tentu bukan karunia Roh Kudus yang ada kaitannya dengan proses wahyuan seperti bahasa lidah, seperti bernubuat, penglihatan. Bukan karunia itu yang dimaksud, tetapi karunia-karunia yang tidak ada kaitannya dengan proses wahyuan. Melayani, mengajar, berkhotbah, dan seterusnya. Karena karunia yang kaitannya dengan proses pewahyuan itu berakhir setelah Alkitab selesai ditulis. Nah, itu dijelaskan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10, bahwa katanya bernubuat, bahasa lidah, berkata-kata dalam pengetahuan itu adalah hal-hal yang tidak sempurna. Dan jika sempurna datang, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Itu apa? Ya, itu adalah firman Tuhan itu sendiri atau Alkitab. Ini bicara kepada proses pewahyuan. Dan sekarang kita punya karunia pelayanan yang tidak ada kaitannya dengan proses pewahyuan. Karunia melayani, karunia mengajar, karunia menggembalakan, dan banyak sekali karunia-karunia yang Tuhan percayakan sekarang. Dan tentu kita harus berucap syukur ketika Tuhan memberikan karunia-karunia kepada kita dalam pelayanan. Ketika kita diberikan karunia untuk mengajar, menggembalakan, ya kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena itu adalah pemberian yang jauh lebih mahal dari hal-hal materialistik yang ada di dunia ini, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Jadi ya, itu prinsip yang sangat penting bahwa ketika seorang mau melayani Tuhan, dia akan ditumpangkan tangan, bukan supaya
bukan supaya lewat penatua ini kemudian akhirnya dia bisa pergi melayani, tidak, tetapi ini bisa menjadi satu tindakan untuk mengesahkan, untuk mendukung pelayanan orang tersebut. Oleh sebab itu ya seorang penginjil, guru Injil dan gembala ya, ditumpang tangan sebagai tanda mendoakan bahwa kita akan mendoakan bahwa orang ini akan melayani dimanapun dia akan pergi melayani. Jangan lalai ya. Praktek-praktek yang berkaitan dengan tindakan, yaitu tindakan pelayanan. Berapa ayat yang bisa kita buka, misalnya dalam Kisah Rasul 6 ayatnya yang ke-6, mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Jadi ini ceritanya ya, kita sudah tahu tentang 7 orang yang dipilih untuk melayani. Jadi meneguhkan pelayanan itu atau mendukung dan sekaligus menjadi orang yang berdoa dan setuju dengan pelayanan itu. Jadi menumpangkan tangan di situ bukan tindakan keimamatan yang dimaksud di situ, tetapi tindakan untuk mendukung orang-orang yang diutus untuk melayani. Kemudian kita bisa lihat juga di dalam ayat-ayatnya yang lain. Kisah Rasul 13 ayatnya yang ketiga, maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ini cerita tentang Paulus dan Barnabas ya, Saulus dan Barnabas yang diutus oleh jemaat Antioquia untuk melakukan pekerjaan pelayanan, dan banyak sekali ayat yang lain. Jadi ini beda dengan tumpang tangan yang ada kaitannya dengan tindakan keimamatan. Jadi ini beda ya. Kalau tindakan keimamatan dulu iya berlaku di masa seorang ayah bisa menumpangkan tangan seorang anaknya sebagai tindakan keimamatan, jadi perantara untuk memberikan berkat. Dan itu juga dilakukan oleh imam-imam di masa hukum Taurat, Imam Lewi dan Harun, melakukan tindakan tumpangan tangan sebagai tindakan keimamatan berkaitan dengan berkat dan seterusnya. Tapi sekarang setiap orang percaya adalah imamat yang rajani. Tidak ada satu imam di atas iman yang lain. Kita semua adalah sama di hadapan Tuhan. Dan ya, mengutus orang dengan menumpang tangan itu tidak bicara kepada keimamatan, tidak. Itu dua hal yang berbeda. Itu bicara kepada pengesahan atau setuju dan mendukung pelayanan tersebut. Jadi itu jelas ya. Kemudian ayatnya yang ke-15, perhatikanlah semuanya itu. Perhatikanlah semuanya itu, dan supaya hiduplah di dalamnya. Perhatikanlah semuanya itu dan hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Perhatikanlah, perhatikanlah dari kata meletao, atau bisa dikatakan renungkan semua itu. Apa yang sudah dipercayakan ya kita harus memperhatikan dengan baik atau merenungkan dengan baik. Dan apa katanya, hiduplah di dalamnya. Hidup. Jadi tidak hanya merenungkan, tetapi kita harus mengaplikasikan, menghidupi apa yang sudah diperintahkan oleh firman, supaya kemajuanmu nyata di hadapan semua orang. Supaya kemajuanmu nyata. Tentu hal yang terpenting dalam pelayanan kita ada kemajuan dalam pelayanan. Dalam hal kemajuan dalam pelayanan tentu harus dimulai dari diri sendiri. Kita harus menunjukkan bahwa kita adalah orang yang maju dan bertumbuh dalam hal rohani, misalnya bertumbuh dalam pengetahuan firman Tuhan dan bertumbuh secara iman, supaya orang melihat bahwa kita itu layak untuk menjadi pelayan atau pengajar dalam pelayanan yang ada, nyata kepada semua orang. Karena sekali lagi hamba Tuhan adalah contoh atau teladan dalam ayat yang ke-12 tadi. Ayat yang ke-16, ayat yang terakhir, awasilah dirimu dan awasilah ajaran. Awasilah dirimu dan awasilah ajaran. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Merupakan kesimpulan dan penegasan dari Rasul Paulus. Dari apa yang sudah dibicarakan dari ayat 1 sampai dengan ayat 15, ayat 16, kita bicara kepada satu kesimpulan yang tegas. Awasi dirimu. Dari kata epeke,
Perhatikan dirimu dan ajar. Jadi diri kita itu bicara kepada kehidupan kita, etika, moral kita. Dan yang kedua adalah ajaran atau doktrin kita. Kalau kedua-duanya ini bertentangan, ini imbasnya tidak baik dalam pelayanan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, dengan demikian kita akan menyelamatkan diri kita sendiri dan menyelamatkan semua orang yang mendengarkan engkau. Dan ini yang harus dimiliki oleh seorang pelayan Tuhan. Kita harus mampu yang pertama melihat diri kita, karena penginjilan yang paling mendasar adalah kehidupan kita sendiri. Kita tidak mungkin akan mengajarkan orang berbuat baik kalau hidup kita tidak baik. Kita tidak mungkin mengajarkan orang supaya jangan bohong, tapi kalau hidup kita masih suka bohong. Jadi hidup kita dulu. Kemudian yang kedua apa? Ajaran kita. Apakah ajaran kita ini sesuai dengan Alkitab? Pengajaran kita Alkitabiah atau tidak? Karena banyak hamba Tuhan tidak memusingkan pengajaran. Dia coba kasih, tetapi tidak terlalu penting masalah pengajaran. Padahal Tuhan bilang bahwa pengajaran itu harus diawasi. Doktrin itu harus dicocokkan setepat-tepat mungkin dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu, akhirnya kita menghasilkan pelayanan-pelayanan yang Alkitabiah, dan kita bisa menjawab, kita bisa menghadapi pengajaran-pengajaran sesat. Pengajaran sesat banyak macam, menyesatkan dan membawa orang ke dalam hukuman. Oleh sebab itu kita harus mempersiapkan diri semuanya dengan baik. Lihat diri kita sendiri, bagaimana? Sedangkan kita menunjukkan seorang Kristen yang baik, seorang pelayan Tuhan yang secara moral, secara etika kita layak diteladani. Dan yang kedua adalah, apakah kita mempunyai pengajaran yang Alkitabiah? Pengajaran yang Alkitabiah berarti harus sesuai dengan Alkitab. Semuanya didasarkan kepada Alkitab. Ada hal-hal yang kelihatannya tidak berpengaruh pada keselamatan, apa-apa kompromi, tidak boleh. Kita harus tetap berdiri atas kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, menjadi orang Kristen yang Alkitabiah itu sama dengan menjadi orang Kristen yang radikal, fundamental, karena pengajarannya didirikan atau benar-benar didasarkan kepada Alkitab sebagai dasar firman Tuhan, sehingga hasilnya kita akan menyelamatkan diri kita sendiri dan semua orang yang mendengarkan engkau. Mimbar tempat kita mengajar itu berpengaruh kepada setiap orang yang mendengarkan pengajaran kita. Apakah pengajaran kita baik atau tidak baik, itu akan berpengaruh kepada jemaat, dan itu dibawa pulang, saudara. Oleh sebab itu kita harus sangat-sangat berhati-hati untuk mengajar. Apakah ini sesuai dengan Alkitab atau tidak? Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Dan kita punya dasar, yaitu Alkitab. Tidak ada dasar lain. Tidak ada lagi dasar-dasar mimpi-mimpi orang. Tidak ada lagi dasar dari penglihatan-penglihatan orang, karena kita sudah punya Alkitab. Satu-satunya dasar. Mulai dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 22 ayatnya yang ke-21. Dan demikian pembahasan kita pada pasal 4, dan pada video selanjutnya kita akan bahas pasal 5.